Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita bisa kembali lagi bertemu dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adapun untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Memahami isi kandungan Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat 59, dan Quran Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 64. Supaya untuk lebih berkah dan pembelajaran kita ada dalam kelancaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik atau kalian dapat menghafal Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah tajwid. Yang kedua, peserta didik atau kalian dapat menjelaskan isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan dan menghafal Al-Quran dan hadis. Itu tujuan kita dalam pembelajaran hari ini ya. Pada bab ini terdapat 2 ayat yang menjadi inti materi yang tadi ya. Kedua ayat ini berhubungan dengan kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita, umat manusia yang beragama Islam. Yuk kita simak ya dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang mari kita bertilawah Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Bacalah dengan menerapkan hukum bacaan tajwid yang benar. Nah, kalian sekarang dengarkan dulu baik-baik. Bapak akan contohkan membacakannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, minimal harus bisa seperti itu ya. Panjang pendeknya baik dan benar. Terus huruf dan makhraj hurufnya juga tajwidnya harus sesuai kaidah ilmu tajwid. Nah, kemudian ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Kemudian kita akan lihat dan pelajari arti perkata pada Quran Surah An-Nisa ayat 59 ini. Ya ayyuhalladzina, artinya itu hai orang-orang. Amanu, yang beriman. Atiullah, taatilah Allah. Wa ati'u, dan taatilah
ar-rasul, Rasul Muhammad, wa ulil amri, dan pemegang kekuasaan, minkum, di antara kamu, fa in tanazatum, kemudian jika kamu berbeda pendapat, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah kepada siapa? Ilallahi wa rasul, kepada Allah yaitu Al-Quran, dan Rasul yaitu sunnah. In kuntum, jika kamu, jika kalian, tu'minu, beriman, billahi, kepada Allah, wa yaumil akhir, dan hari akhir, hari kemudian. Dalika, yang demikian itu, khairun, lebih utama bagimu, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Ini arti perkata ya dari Quran surah An-Nisa itu. Adapun isi kandungan dari Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59, yaitu yang pertama, perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan. Yang kedua, perintah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah jika terjadi perbedaan pendapat. Yang ketiga, ketaatan kepada ulil amri harus dilakukan setelah ulil amri taat kepada Allah dan Rasulnya. Umat muslim harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan ulil amri jika ulil amri telah sepakat dalam satu hal. Jika terjadi perbedaan, maka umat muslim harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jika masih belum menemukan titik temu, umat muslim sebaiknya disesuaikan dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan isi kandungan yang terakhir, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan. Nah, ini isi kandungan dari QS An-Nisa surah keempat ayat 59. Selanjutnya, mari bertilawah Quran surah An-Nahl sekarang ya, surah ke-16 ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ini artinya ya. Nah, sekarang kita coba artikan perkata dalam QS An-Nahl ini. Wa ma anzalna, dan kami tidak menurunkan, alaikal kitab, kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, illa litubayyin, melainkan agar engkau dapat menjelaskan, lahum, kepada mereka, alladzi talafu fi, apa yang mereka perselisihkan, wahudan, serta menjadi petunjuk, warahmah, dan rahmat, liqaumin, bagi orang-orang, yu'minun, yang beriman. Nah, ini arti perkata dalam QS An-Nahl surah ke-16 ayat 64. Nah, kemudian apa isi kandungan dari QS An-Nahl ini? Isi kandungan dari Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 64 ini, yang pertama adalah Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi umat muslim. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umatnya. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan untuk membimbing umatnya menuju kebenaran dalam hidup di dunia. Yang terakhir, Al-Quran diturunkan untuk menjadi rahmat bagi orang-orang yang sudah dan hendak beriman. Nah, jadi
Ini adalah isi-isi kandungan pemahaman yang harus kita pahami dengan baik dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 64. Nah, kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai dasar, hadis itu memperkuat atau memperjelas Al-Quran. Hadis itu bertujuan untuk memperkuat dan memperjelas Al-Quran. Yang penting sekarang nih, perilaku kita dalam mencerminkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan An-Nisa dan An-Nahl tadi. Yang pertama, setiap orang beriman harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kemudian sebagai orang yang beriman, kita juga harus menaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintah maupun para ulama. Apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar jangan lupa kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah Al-Quran dengan baik, dan membaca buku tafsir. Dalam arti beristiqomahlah dalam mencari ilmu cara membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Kemudian membaca buku-buku tuh yang berkenaan dengan hadis. Jangan hanya Al-Quran. Sebab tadi sudah dipelajari sama kita, hadis merupakan penjelas perinci Al-Quran. Yang terakhir, berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Supaya kita lebih baik dan lebih bisa dalam membaca Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Materi dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran dan mempunyai ilmu Al-Quran serta kita bisa mengamalkan Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah Al-Quran. Semoga ilmu yang bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.